Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 4 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia agar supaya kasih dan kuasa yang terkandung dalam Kristus Yesus itu boleh menjadi bagian pusaka dalam hidup kita. Kita alami secara pribadi dan menghasilkan buah, sebab dari buahnya baru kita bisa declaring King's Mandate. Kita berada dalam season autumn umat Tuhan dengan tema yang barusan saya katakan, yakni declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Glory of God bagian yang ketiga. Glory of God bagian yang ketiga. Mari kita membuka ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Mazmur Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-4, 5, 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Umat Tuhan, kemarin sudah kita bahas beberapa waktu ini, apakah kemuliaan Tuhan, apakah glory of God itu, bagaimana kita memahaminya, bahwa apa yang kita lihat itu mulia, itu tidak disangkut pautkan dengan materi, tapi sesuatu yang melampaui materi. Jadi dalam dunia bisnis, modal paling besar bukan uang yang Anda bisa pinjam dari bank, bukan uang yang Anda warisi dari keluarga yang tajir melintir, tapi modal yang paling besar adalah kepercayaan dan perasaan tanggung jawab yang membuat relasi, membuat masyarakat, membuat semua yang terkait dengan bisnismu itu mempunyai kesan yang mendalam terhadap diri Anda. Sebab dengan modal seperti ini, meskipun seorang jatuh, mengalami musibah kebakaran, atau bangkrut sekalipun, tidak jadi soal. Saya sudah lihat sendiri. Karena modalnya adalah integritas, kredibilitas. Mau jatuh berapa kali, bank masih percaya. Orang-orang masih percaya. Jadi yang konkret tidak lebih penting dari yang abstrak. Bisa-bisanya yang abstrak jauh lebih berperan daripada yang konkret. Maka saya katakan umat Tuhan, pujian yang di dunia ini, waduh, itu orang kaya sekali. Itu orang tajir sekali. Itu orang dari kecil lahir dengan sendok emas. Itu orang sultan modelnya. Kapan orang dipuji? Aduh, orang itu hatinya mulia. Wah, kalau yang itu terhormat. Umat Allah, ketika seseorang dipuji dengan mempergunakan kata mulia, nobleman, atau terhormat, honor, maka belum tentu dia kaya umat Allah. Belum tentu. Apakah semua orang kaya sudah pasti terhormat? Belum tentu. Apakah orang kaya pasti bisa disebut mulia? Belum tentu. Maka sesuatu yang abstrak kali ini bisa jauh lebih berperan daripada yang bersifat materi.
sesuatu yang terletak dalam unsur karakter atau kepribadian seseorang. Ini yang membuat sesamanya melabeli dan mempergunakan kata yang langka. Wah, orang itu hatinya betul-betul mulia. Ya, atau wah, kalau orang itu saya bisa bersaksi, saya bisa katakan bahwa dia memang orang terhormat. Pasti ada sesuatunya umat Tuhan. Kalau kita mengerti tentang kemuliaan, glory of God, juga secara rohani, baru kita merenungkan mengapa segala kemuliaan harus kembali kepada Tuhan Allah. Ya, kemuliaan mempunyai substansi yang menjadi cikal bakal penghargaan, pangkalan penghargaan. Kita menghormati atau menghargai seseorang justru karena di balik orang yang kita hormati tersebut terdapat suatu substansi rohaniah yang melampaui nilai jasmani. Dan substansi rohani itu adalah Tuhan itu sendiri. God Himself is the substance and the original reality of the glory. Apakah arti kemuliaan? Kemuliaan berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri adalah penghargaan yang tertinggi. Nilai yang tertinggi. Dirinya merupakan sumber segala penghargaan dan kehormatan. Sebab itu tatkala manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, Alkitab menulis yang tadi kita baca di permulaan, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Maka pujian ini bersifat sangat spesifik sekali. Mulia adalah sesuatu kosakata yang tidak bisa dibikin main-main umat Tuhan. Ya, seorang yang dengan telengas membantai musuh-musuhnya, mungkin bisa dijuluki yang terkuat, bisa dijuluki penguasa hebat, bisa dijuluki raja yang menaklukkan, tapi belum tentu orang itu mulia. Mulia harus mengandung unsur-unsur yang hanya terdapat dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan. Maka penggunaan kata mulia ini itu boleh menjadi sesuatu yang paten. Logam mulia. Maka ketika logam yang mulia, dia mempunyai standar. Dia mempunyai nilai. Nah, itu yang saya katakan. Ya, nilai. Bukan harga, tapi nilai. Saya sering katakan, ada hari-hari di mana manusia itu berbisnis dengan cara menggoreng sesuatu. Saya ingat sekali, ya, ada saatnya pohon-pohonan jemani itu saya alami. Om saya bercerita, satu pot ditukar dengan mobil Innova 1. Harganya 140.000, 140 juta maksud saya. Ya, uang itu bisa digoreng. Ada batu tertentu dimainkan, ikan tertentu dimainkan, harganya sesuai trending. Tapi kalau emas, umat Tuhan, emas mengandung nilai yang berbeda dengan pohon jemani. Misalnya ada trending di Indonesia mengenai pohon jemani, lalu kita beli pohon tersebut, belum tentu orang Korea mau. Belum tentu orang Amerika mau membayar satu pot seharga 140 juta. Tidak demikian dengan emas yang adalah logam mulia. Lihat. Jadi umat Tuhan ada standar yang tinggi sekali yang harus terkait dengan ketuhanan
jika engkau mulai mempelajari atau memakai kata mulia. Pembahasan yang menarik saya akan lanjutkan 2 hari ke depan ya. Nah demikian umat Tuhan, manusia adalah manusia. Manusia menjadi manusia dan manusia berharkat manusia. Karena manusia mempunyai kehormatan dan kemuliaan sebagai mahkota. Dari mana? Mahkota ini berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan adalah sumber kehormatan, sumber penghargaan, sumber kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus berkata, kemuliaan yang kuterima bukan dari manusia, melainkan dari Allah saja. Jadi umat Tuhan, selamanya tidak bisa hewan itu menjadi manusia. Hewan dikursuskan, diajari untuk meniru berbagai macam teknik supaya mirip manusia, bisa. Tapi tidak akan jadi manusia. Manusia nilainya unggul, manusia nilainya tinggi sekali. Perhatikan, bagaimana mungkin ciptaan yang dibentuk dari debu dan tanah, pada waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan unggas burung, mamalia tanaman, bahkan pohon durian yang disukai banyak orang. Tuhan tidak sebut mereka ciptaan mulia. Tuhan berfirman, bersabda dengan firman-Nya. Ketika manusia dengan debu dan tanah, kenapa justru disebut ciptaan mulia? Karena yang membuat mulia dicipta serupa segambar dengan Allah. Dan pada waktu tercipta belum hidup, harus dihembuskan nafas Allah, baru hidup. Dari situlah Anda dan saya masih banyak kurang lebihnya, masih bikin salah, berdosa, harus ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal. Boleh disebut ciptaan Tuhan yang mulia. Bukan karena kitanya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berkenan memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Jangan pernah lupakan hal tersebut. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.